Oke, halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Uang Official. Hari ini kami akan mengumumkan 10 pertanyaan terbaik dari komentar dan juga pertanyaan-pertanyaan sudah masuk di grup Facebook peternak milenial. Yang mana kita sudah janji ya kemarin ya bakalan bagiin satu kaos peternak milenial per kategori. Nah, jadi total nanti kita akan bagikan sekitar 3 kaos. Yang pertama terkait dengan bidang pakan, pertanyaan-pertanyaan seputar pakan, kemudian pertanyaan seputar kesehatan ternak yang akan dipandu oleh Dr. Sultan ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang pertanyaan tentang lain-lain ya berkaitan dengan usaha dan sebagainya. Oke, di depan saya, di laptop saya sudah ada 10 pertanyaan terbaik seputar pakan dari total hampir 60-an ya, 60 pertanyaan yang masuk dari bab pakan tersebut. Nanti bagaimana Mas yang 50? Nah aja yang 50 bakalan kita bahas satu persatu di konten Q&A berikutnya. Oke, langsung saja ya, kita jawab. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Oke, yang pertama dari Asmaul Roci. Nah, jadi pertanyaannya adalah kesulitan untuk peternak pakan silase komplit adalah untuk menetapkan ukuran persentase kandungan vitamin, gizi, dan nutrisi yang dibutuhkan kambing. Dalam hal ini, setiap daerah mempunyai kelebihan limbah masing-masing, terus jenis rumput juga memiliki kadar air berbeda-beda, sehingga ketahanan jangka panjang juga beda pula. Bila semua disilase jadi satu, jadi solusi seperti apakah yang tepat menurut Kandang Uang. Nah, jadi gini teman-teman, bagi yang teman-teman yang sudah lihat materi kami ya di pembuatan silase komplit, di situ sudah kita terangkan. Bagi yang belum, silahkan tonton ya. Jadi ininya seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk membuat silase komplit, bahan utamanya adalah ini ya, hijauan ya, HPT ya, HPT. Kemudian fungsi utamanya adalah pengawetan ya. Jadi bagaimana pakan itu bisa awet tahan lama, kemudian sehingga peternaknya tidak perlu ngaret tiap hari. Jadi ngaretnya bisa per minggu, per bulan, atau per 2 bulan atau per 3 bulan seperti itu. Kemudian untuk membuat silase komplit ini kita bisa memadukan beberapa golongan. Jadi saya menggolongkan, atau dari buku saya baca dan pelajari dari guru saya, ada 4 golongan teman-teman. Satu, pertama adalah hijauan itu ada salah satu golongan yang namanya Graminae, atau Graminae ini golongan rumput-rumputan. Contohnya seperti rumput gajah, rumput odot, rumput pakcong, rumput lapangan, kemudian tebon jagung, mungkin singgang atau jerami padi yang masih kecil-kecil ya, seperti itu, dan sebagainya. Jadi golongan rumput-rumputan. Kemudian yang golongan rumput-rumputan ini dia memiliki keunggulan volume produksinya sangat banyak, namun proteinnya tidak terlalu tinggi. Biasanya standar aja proteinnya biasanya di bawah 10%. Kemudian yang kedua, golongan daun-daunan. Nah, ini bisa dari daun nangka, daun pisang, daun ketela, kemudian daun mungkin daun mangga dan sebagainya. Nah, biasanya proteinnya menengah sedang aja teman-teman. Nah, dari daun-daunan buah-buahan tadi. Kemudian yang ketiga, dari golongan leguminosa. Jadi leguminosa ini golongannya kacang-kacangan. Contohnya adalah lamtoro, kemudian indigrovera, kemudian centrosema, kaliandra, turi, dan sebagainya. Nah, ciri dari leguminosa ini proteinnya sangat tinggi teman-teman. Biasanya lebih dari 20%. Bahkan kalau yang terbaik hari ini seperti indigrovera dan juga kelor, dari data lab dia bisa sampai 30% proteinnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah golongan ini ya, limbah pertanian ataupun kulit buah. Nah, biasanya limbah-limbah ini bentuknya sudah kering teman-teman. Contohnya seperti kulit kopi, kulit kacang hijau, kulit kacang tanah, kemudian kulit singkong mungkin dan sebagainya. Dia itu bentuknya biasanya sudah kadar airnya sudah sangat rendah, bahan keringnya sudah sangat tinggi.
Bagaimana untuk membuat silase komplit? Jadi kita sarankan kalau teman-teman membuat silase komplit, gunakan minimal 4 macam. Nah, jadi dari golongan rumput-rumputan atau gramina, dari golongan leguminosa, dari golongan daun-daunan, dan juga dari golongan kulit buah. Nah, dengan keempat ini jadi satu, maka kandungan gizi dan nutrisinya insya Allah sudah sangat mencukupi. Nah, jadi kalau dilihat di tabel nutrisi, kebutuhan nutrisinya seperti proteinnya kambing domba itu nggak terlalu tinggi. Nah, paling mentok untuk penggemukan paling 12% untuk standar minimalnya. Jadi teman-teman dari keempat golongan tadi insya Allah sudah komplit. Nah, jadi nggak perlu khawatir. Kemudian berapa dosisnya? Nah, jadi menurut guru saya ketika menggunakan pakan dengan 4 jenis daun atau lebih, kita gunakan persentase dibagi rata aja. Nah, dibagi rata, jadi rumputnya 25%, daunnya 25%, legumnya 25%, kulit buahnya 25%. Ini yang paling aman. Nah, jadi tidak ada satu yang menonjol, tidak ada satu yang sangat banyak seperti itu. Jadi pakai aja, misalnya pakai 5 jenis mas, ya pakai aja 20. Misalnya pakai 10 jenis mas, ya pakai aja 10% seperti itu. Itu jauh lebih oke. Kalau misalnya ada yang sedikit, misalnya, ini pas kebetulan dapat tebangan Centrosema, misalnya ada Centrosema yang menjalar itu ya, atau Kalopo, itu persentasenya sedikit, jumlahnya sedikit, ya digabung aja dengan tanaman sejenis. Nah, misalnya legumnya ada 2 jenis misalnya, ya pakai 25 tadi dibagi 2. 12,5 seperti itu. Kemudian kalau mau disilase, kunci suksesnya adalah kadar air dan kedap udara. Kalau kedap udara teman-teman bisa menggunakan tong, bisa menggunakan plastik yang tebal, dan juga bisa menggunakan bunker kalau jumlahnya banyak. Kalau untuk kadar air lah, ini fungsi dari hijauan kering tadi. Nah, hijauan kering seperti tadi kulit kopi ataupun janggel ataupun tebon jagung yang kering ya, jerami kering dan sebagainya, itu fungsinya untuk tadi dicampurkan agar kadar airnya bisa turun. Nah, ketika kadar airnya turun, insya Allah silasenya lebih berpotensi lebih besar untuk berhasilnya, gitu ya. Jadi untuk teman-teman untuk menentukan nutrisinya nggak perlu ribet-ribet, apalagi kalau untuk breeding. Udah, yang penting dibanyakin aja macamnya dan konsisten di situ. Jadi minimal 4 macam. Kemudian kalaupun mas saya nggak disilase mas, karena jumlahnya sedikit, teman-teman cukup dilayukan saja. Dilayukan semalam, atau misalnya kalau ngaritnya pagi ngasihkannya sore. Kalau ngaritnya sore ngasihkannya besok pagi. Udah, insya Allah satu aman. Aman dari keracunan, kemudian aman dari kembung, dan juga tentunya ternak lebih menyukai tadi ya, yang dosisnya 4 jenis ini daripada hanya 1 jenis saja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa menjawab untuk pertanyaannya Mas Roci. Kemudian dari anak lanang, ini nama Facebooknya ini ya teman-teman ya. Bagaimana mengatasi swasembada pakan bagi peternak di musim kemarau? Nah, jadi kita sarankan sebaiknya adalah menanam dulu hijauan sebelum mulai beternak. Nah, sebelum mulai beternak sebaiknya menanam hijauan dulu. Kemudian mas, bagaimana ketika musim kemarau, kalau hijauannya produktivitasnya rendah dan sebagainya. Jadi gini teman-teman, Indonesia itu sebenarnya negara kita itu beternak itu sangat gampang, karena kita hanya menghadapi 2 musim aja ya. Kalau nggak musim penghujan, juga musim kemarau. Sedangkan kalau di luar negeri, saya di Jepang menghadapi 4 musim. Ada musim seminya, ada musim gugurnya, ada musim dinginnya. Ini musim salju ini masalah, karena tidak ada yang bisa dijadikan pakan. Nah, kalau mengatasi swasembada pada musim kemarau, jadi mesti gini, kalau ketika musim kemarau pakan tetap banyak teman-teman. Pakan itu tetap banyak, cuma kita kadang-kadang jarang peka ya, belum tahu mungkin ya ilmunya ya, memanfaatkan hijauan kering tadi ya. Kalau musim kemarau, teman-teman bisa memanfaatkan limbah-limbah pertanian yang dia mau bentuknya, kalau hujan-hujan kan bentuknya masih seger ya. Kalau musim kemarau bentuknya kering. Nah, ini nggak apa-apa teman-teman, jadi jangan takut. Nanti ada pertanyaan berikutnya, pakan basah, pakan kering seperti apa. Nah, jadi ketika pakan basah dengan pakan kering itu sama aja teman-teman. Yang bedakan adalah kadar airnya aja. Nutrisinya insya Allah sama, kalau umurnya sama ya. Jadi misalnya sama-sama 1 bulannya dipanen atau 3 bulannya dipanen, yang satunya dijemur, satunya nggak dijemur masih hijau seger, satunya udah kering, itu nilai proteinnya insya Allah sama. Yang membedakan adalah kadar airnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau musim kemarau teman-teman bisa memanfaatkan limbah-limbah pertanian. Jadi kalau nanti bulan Agustus ke atas, mulai bulan Agustus ya teman-teman ya, biasanya mulai banyak ini panenan-panenan atau limbah-limbah pertanian. Satu yang paling banyak, contoh di tempat kami ya, 1 kulit kacang hijau.
Nah, kulit kacang hijau itu bagus banget nilai proteinnya, kemudian seratnya juga bagus. Kemudian kulit kedelai atau rendeng kedelai, nah itu bagus banget. Kemudian kacang tanah, kulit kacang tanah mulai panen juga. Kemudian banyak juga janggal jagung teman-teman. Janggal jagung melimpah ketika musim kemarau karena di sini di Madiun kerataan polanya adalah padi, kemudian palawija. Nah, palawijanya biasanya kalau nggak kedelai, jagung. Nah, itu banyak banget. Nah, itu dan harganya istilahnya murah ya, hanya bermodal tenaga aja kita istilahnya menampungi limbah-limbah tadi, kemudian comper dan disimpan. Kemudian selain tebun jagung, jerami jagung ya, banyak banget teman-teman tadi janggel dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian enaknya juga ketika musim kemarau ini jangan dihabiskan semua, ini bisa kita simpan. Jadi kalau bahannya kering itu nyimpennya gampang, tinggal dicopper, dimasukin karung, selesai. Yang penting tempatnya nggak lembab, nggak kena hujan, insya Allah tetap awet sampai bertahun-tahun. Nah, nanti kita gunakan teman-teman untuk sebagai bekal silase ketika musim hujan. Jadi di video saya ya di pemanfaat jerami jagung. Jadi saya ketika musim kemarau nanti mulai bulan Agustusan ini sudah mulai banyak yang nunggu padi aja selesai di bulan Juni ini, kemudian Juli nanti padi selesai, Agustus mereka sudah mulai tanam dan juga mulai ada di akhir Agustus atau September sudah mulai pada yang panen. Nah, itu saya kukuti teman-teman, saya ambil, dibawa ke kandang, kita giling, kita chopper, kemudian kita simpen. Nah, kemudian tadi ya bagaimana triknya atau strateginya biar swasembada. Hasil simpenannya tadi ketika nanti mulai akhir tahun bulan Desember, Januari, Februari kan sudah mulai musim hujan, hijauan melimpah banget. Nah, ini kesan teman-teman peternak ketika hijauan melimpah jarang disimpan. Sukanya ngaret aja, kasih ngaret seperti itu. Nah, ini kita mulai ubah perilakunya, mindsetnya mulai kita berubah. Bagaimana ketika musim hujan, nah kita istilahnya ya, kita tanam sebanyak-banyak, kita sasak semuanya, kita tebas semuanya, kemudian kita simpan atau kita silase. Nah, salah satu teknik bagaimana silase tadi bisa berhasil di pertanyaan Mas Roci tadi adalah dengan cara mencampurkan bahan kering tadi. Bahan kering kalau musim hujan nggak ada. Nah, kalaupun ada harganya mahal. Nah, makanya kita bisa siasati dengan tadi menyimpan bahan kering, kemudian kita keluarkan di musim penghujan untuk pencampuran bahan silase tadi. Kalau di kandang uang seperti itu tekniknya. Jadi musim hujan kita panen hijauan, bagaimana silasenya kok bisa berhasil terus, tidak mengalami kebusukan dan sebagainya, adalah kuncinya adalah tadi saya selalu menyimpan bahan-bahan kering tadi di gudang untuk saya gunakan campur dengan silase ketika musim penghujan, sehingga ketika musim kemarau kita tidak terlalu bingung karena masih ada tadi stok hijauan kering maupun stok silase tadi. Seperti itu teman-teman. Oke, pertanyaan ketiga dari Muhammad Rizal. Bagaimana cara ternak mau makan pakan fermentasi dan berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, jadi bagaimana ini ya teknik proses pembiasaan. Jadi antara kambing dan juga domba dan juga hewan lain seperti sapi berbeda-beda ya teman-teman ya waktunya ya. Jadi kalau yang paling cepat tentunya satu sapi, kemudian yang kedua adalah domba, baru yang ketiga adalah kambing. Nah, kambing ini agak lama. Di tempat kami biasanya kalau domba jauh lebih cepat. Jadi dia misalnya mau merubah pakannya itu paling hanya waktu sekitar maksimal 1 minggu. Sedangkan untuk kambing agak lebih lama. Kemudian bagaimana tekniknya, yaitu kita tidak boleh mengganti pakan itu secara ekstrim atau langsung. Misalnya kemarin biasanya sukanya makan hijauan segar, tiba-tiba hari ini di stop hijauan segarnya, langsung diganti dengan pakan silase atau fermentasi atau pakan yang lainnya dan sebagainya. Itu tidak disarankan. Kenapa? Karena nanti bisa menyebabkan hewan stres ya, baik stres secara umum ataupun stres dari bakteri ataupun mikroba yang ada dalam perutnya seperti itu. Nah, cara yang paling benar adalah dengan merubahnya sedikit demi sedikit. Jadi kalau misalnya kemarin masih pakannya hijauan segar mau dirubah menjadi silase atau fermentasi, maka pakan yang segar tetap diberikan. Nah, jadi hijauan, pakan rambanan ataupun pakan biasa yang kita kasihkan itu tetap dikasih secara normal. Namun dosisnya dikurangi. Kemudian pakan silase ataupun pakan fermentasi tadi dicampurkan sedikit demi sedikit. Nanti lama-kelamaan porsinya dirubah. Silasenya makin banyak atau fermentasinya makin banyak. Kemudian pakan umumnya atau pakan yang sebelumnya itu makin sedikit. Seperti itu aja. Kemudian kalau untuk mempercepat mau makan biasanya kita taburi dengan konsentrat ya.
Jadi kami punya konsentrat khusus ataupun konsentrat komplit ya, yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Itu fungsinya sebagai untuk tadi menabur di atasnya pakan baru, pakan konsentrat, pakan silase ataupun pakan fermentasi ataupun pakan kering yang lainnya, kita taburkan di atasnya agar ternak, memancing ternak untuk lebih mau makan, seperti itu. Itu caranya seperti itu. Kemudian waktu yang dibutuhkan tadi, kalau domba di sini maksimal 1 minggu. Jadi proses perubahan pakan tuh biasanya kita minimal itu 1 minggu. Nah, jadi istilahnya ya, biar berubahnya secara total tuh biasanya kita kalau mengganti pakan tuh durasi yang kami butuhkan 1 minggu untuk domba. Sedangkan untuk kambing biasanya agak lama, bisa 3-4 kali lipat dari jatahnya si domba, seperti itu. Kami agak susah seperti itu. Kita aja Mas Rizal ya. Kemudian Mas Arif Solo, bagaimana cara membuat komposisi pakan complete feed yang sederhana dengan kandungan protein standar penggemukan. Jadi standar penggemukan di tempat kami untuk domba biasanya kita berikan pakan complete feed ya, atau pakan lengkap. Jadi lengkap itu ada unsur seratnya, ada unsur karbohidratnya, ada unsur proteinnya, ada unsur vitamin dan juga mineralnya komplit di situ. Nah, kalau standar di tabel nutrisi ya di Permentan, teman-teman nanti bisa download di websitenya di kandangwang.com. Kemudian tabel nutrisi nanti ada file dari Permentan tuh kebutuhan nutrisinya berapa sih untuk kambing dan juga domba. Di situ sudah ada semua. Kalau standar minimalnya biasanya 12%. Cuma praktik di lapangan rata-rata peternak menggunakan standar, kalau tempat saya menggunakan standar 14% ke atas. Karena apa? Makin besar proteinnya makin oke, makin cepat gemuk. Cuma cost-nya juga akan lebih bertambah. Tapi waktu pemeliharaannya bisa lebih dipersingkat. Kan biasanya menggunakan standar 14%. Nah, minimal 12 sampai 14%-an. Atau misalnya kita rata-rata 13 lah. Jangan sampai mepet di 12. Kemudian tadi ya, pakan komplit berarti ada serat, ada karbo dan protein, mineral. Atau istilahnya kita menyebutnya ada seratnya, ada konsentratnya lah. Gampangannya seperti itu lah. Kita bisa menggunakan perbandingan ideal ya, perbandingan paling minimal. Kita bisa menggunakan untuk seratnya biasanya kita menggunakan 40%. Serat kering ya ini teman-teman ya, bukan hijauan. Serat kering ini misalnya kayak kulit kopi, atau mungkin janggel, atau mungkin kangkung kering, atau mungkin titen dan sebagainya, kita menggunakan 40%. Kemudian untuk konsentratnya kita biasanya hitung dulu. Konsentrat komplit tempat kami biasanya PK minimal 18% ke atas. Jadi kita menggunakan proteinnya 18% ke atas. Nanti teman-teman bisa hitung lihat kalkulator pakan ya di kandangwang.com. Caranya sudah ada di video kami sebelumnya di launching kalkulator pakan. Aplikasi langsung pakan. Ini kita gunakan standarnya 40 serat, 60 konsentrat. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang lebih muda, misalnya cempe lepas sapih, untuk kita istilahnya bukan penggemukan, istilahnya riring ya, kita perbesar tuh biasanya kita malah menggunakan sampai 25% serat, 75% konsentrat seperti itu. Namun dengan konsentrat yang benar-benar konsentrat ya, karbo, protein dan juga mineral vitamin tadi. Tapi kalau untuk domba-domba dewasa bakalan misalnya 15 kiloan ke atas, atau misalnya yang hampir umur 8 bulan ke atas, biasanya kita gunakan yang 40 serat, 60 konsentrat atau pakan penguat. Misalnya udah cukup banget teman-teman. Tapi yang perlu diingat adalah tadi konsentratnya harus benar-benar konsentrat yang murni ya, tidak terdapat campuran-campuran serat-serat yang lain seperti itu. Kemudian kalau untuk hijauan Mas, bagaimana kalau aplikasi penggunaannya menggunakan hijauan? Jadi kalau untuk hijauan, teman-teman seratnya pakai hijauan misalnya berikan aja tanpa batas. Jadi seratnya di los, nggak usah dibatasin, sekenyangnya dia makan. Yang dibatasin adalah konsentratnya tadi. Biasanya kita gunakan 2% dari berat badannya. Pagi 1%, sore 1%. Jadi paginya itu dapat sekitar misalnya beratnya penggemukan itu start mulai dari bobot 15 misalnya, pagi 1,5 on, sore 1,5 on, seperti itu aja. Tapi hijauannya full tanpa batas, nggak boleh habis. Itu taktik yang kita lakukan di sini. Kemudian untuk penggemukan saran saya gunakan saja pakan-pakan ataupun pakan complete feed yang kering ya, pakan seratnya yang kering dan juga konsentratnya yang kering. Itu jauh lebih menurut saya lebih hemat dan hasilnya lebih signifikan. Karena apa? Feed intake ataupun bahan kering yang masuk itu jauh lebih besar karena kadar airnya sangat rendah seperti itu. Kemudian nomor 5 Mas Bentox, oke. Berapa takaran pakan pada domba per harinya? Adakah takaran pasti untuk tiap ekor per harinya?
Kalau di tempat kami untuk breeding kita kasih Juan Los. Tadi ya silase tanpa batas, silase komplit itu kita berikan los saja. Jadi nggak pernah kita batas. Jadi apa istilahnya, ad libitum tapi terukur. Jadi kita habis kita kasih lagi, habis kita kasih lagi, habis kita kasih lagi, seperti itu. Kemudian kalau untuk konsentratnya biasanya tadi hanya beberapa taburan-taburan aja, nggak terlalu banyak. Jadi kita jatah seperti itu. Kemudian untuk penggemukan sama, penggemukan kita kasih juga hijauannya los, kemudian yang di jatah konsentratnya tadi 2%, seperti itu. Kemudian lanjut ya, pertanyaan ke-6 dari Efrianisari, Mas lebih baik lebih dari 1 HPT atau konsisten dengan satu jenis HPT atau hijauan pakan ternak? Saran saya lebih dari 1 HPT. Nah, kenapa? Kalau misalnya ada 4 macam, nanti misalnya ada 1 yang hilang atau 2 yang hilang, kambing itu tidak merasa tidak merasa pakannya berubah secara drastis. Jadi masih tetap mau makan atau nafsu makannya masih tetap tinggi. Tapi kalau misalnya suka atau bisa terbiasa makan misalnya makan satu jenis misalnya, tiba-tiba pasokannya habis misalnya, atau tiba-tiba susah dapatnya pakannya tadi, ganti pakan yang baru, biasanya nanti perlu adaptasi yang sangat lama, lebih lama, ataupun dia akan bisa menimbulkan stres tadi, nafsu makannya akan turun dan sebagainya. Jadi saran saya gunakan lebih dari 1 HPT. Nomor 7, mekonime. Bagaimana cara mengurangi bau kotoran dan kencing tanpa mengganti dengan pakan silase dan konsentrat. Jadi berkaitan dengan bau ya, selain pakan ya, faktor utama untuk bau ini adalah kebersihan kandang. Jadi bagaimana mengurangi bau? Pertama dari segi desain kandangnya harus benar. Nah, kalau kami menyarankan desain kandang, kalau tempat kami urin tidak kita bawahnya tidak kita cor ya, atau tidak semen, jadi urinnya bisa langsung meresap ke dalam tanah. Nah, semakin kering kotoran kambingnya itu semakin baunya semakin berkurang. Biasanya karena bau itu lebih banyak dihasilkan dari urin daripada dari kotorannya atau fesesnya, seperti itu. Jadi desain kandang harus benar, sirkulasi udaranya juga harus bagus. Kemudian yang paling penting kambingnya juga harus sering-sering dimandikan ya. Jadi secara rutin bisa dibersihkan, seperti itu. Kemudian nomor 8 Ika. Oke, tambahnya mungkin ya teman-teman untuk mengurangi baunya ya. Tadi ya, juga bisa lakukan semprot secara rutin, semprot ini ya. Baru ingat kita biasanya pakai semprotan probiotik seperti EM4 seperti itu untuk menyemprot kotoran-kotoran ini rutin setiap 1 minggu sekali. Nah, seperti itu. Jadi baunya juga bisa lebih berkurang. Kemudian Ika Nurosida nomor 8, bagaimana jika kambing minta makan terus, bolehkah diberi pagi, siang, sore, malam? Ya boleh banget. Minta makan terus berarti ya enak, makin cepat gemuk kan ya, berarti ya kambingnya makin cepat gemuk, makin sehat karena nafsu makannya tinggi. Kasih aja, kalau bisa ngasih makan itu sedikit-sedikit tapi berulang. Jadi pakannya harus istilahnya habis terus. Jadi nggak ada yang nyisa, seperti itu jauh lebih oke. Nomor 9 dari Mentari Farm, hai, dianginkan bukan dijemur. Apakah rumput dan jenis rambahan tertentu yang dianginkan tetapi warna berubah jadi coklat, vitaminnya tetap utuh? Kalau sudah coklat biasanya vitaminnya cenderung sudah rusak. Tapi kalau nilai nutrisinya tetap utuh. Jadi kalau proteinnya proteinnya misalnya 12 ya tetap 12. Cuma kadar airnya yang hilang dan juga zat-zat misalnya seperti vitamin dan sebagainya. Seperti itu dia hilang ya teman-teman ya, ataupun sudah rusak. Nah, tapi tetap bisa dikasihkan makan seperti itu. Biar nafsu makannya tetap bagus ya, caranya dicampur dengan berbagai macam hijauan yang lain. Oke, pertanyaan terakhir dari Muhammad Saifuddin, bagaimana perlakuan ketika anak kambing atau domba baru lahir? Nah, kalau induknya nggak mau menyusui ya ini ya, karena sudah ada korban 1 anak domba di farm kami, seperti itu. Oke, jadi perlakuan ataupun SOP terhadap indukan dan juga anakan ya baru lahir, khusus untuk indukan. Jadi kalau setelah lahir, indukan itu akan mengalami kesakitan ya, atau mengalami kelelahan akibat proses kelahiran tadi. Biasanya yang saya lakukan adalah di sini kita kasih energi instan.
Jadi karena apa? Karena kambing itu ketika baru lahir tadi kesakitan, dia stres, nggak mau makan, hanya mau minum aja. Jadi dia nggak mau makan ya, meskipun pakannya bagus, biasanya tetap nggak, jarang untuk dimakan. Makanya kita kasih tambahan energi yang mana untuk selain untuk dirinya sendiri, untuk kambingnya sendiri biar nggak lemes, biar tenaganya pulih, juga untuk ini ya, makanan bakteri. Karena kalau kambing nggak makan, maka mikroba atau bakteri dalam rumennya tidak akan dapat asupan makanan juga. Makanya kita kasih namanya energi instan. Jadi energi instan itu isinya gula. Gulanya boleh pakai gula putih atau gula merah atau mungkin gula-gula yang lain. Kemudian ada probiotik. Probiotiknya teman-teman bisa pilih mulai pakai Yakult ataupun A4 yang bermerek dan sebagainya sesuai dengan kesukaannya. Dan juga yang terakhir adalah pemberiannya sedikit soda kue. Nah, dosisnya berapa? Biasanya kami memakai dosis gula merah 1 gelondong itu kecil, kemudian itu dicairkan, dilarutkan, kemudian dikasih probiotik. Probiotik ini bebas, teman-teman bisa 1 tutup atau setengah tutup, terserah. Kemudian soda kuenya hanya 1 pucuk sendok teh biasanya. Kemudian kita campur, kita kocok, kemudian kita cekokkan. Sampai kapan Mas? Sampai dia nafsu makannya normal. Biasanya sehari itu 2 kali, pagi sama sore. Kemudian bisa sampai 2-3 hari, sampai nafsu makannya kembali normal lagi. Nah, kenapa itu diberikan? Karena kalau kambing nanti nggak makan, dia akan lemes. Kalau udah lemes, kekurangan energi, bakterinya mati, kambingnya akhirnya ikut mati juga, ikut mati. Karena banyak kasus juga itu ya, kambing habis melahirkan induknya mati karena tadi lemes atau istilahnya energinya negatif. Dia benar-benar drop, kekurangan energi. Makanya kita kasih energi yang bisa diserap secara instan adalah energi instan tadi. Rumusnya seperti itu teman-teman. Itu. Kemudian nanti setelah itu kita kasih makan konsentrat ya. Jadi konsentratnya kita berikan, selain ada hijauan juga kita kasih konsentrat karena konsentrat lebih disukai daripada kambing. Intinya adalah bagaimana kambing atau domba itu indukannya kembali pulih dengan nafsu makan yang normal atau istilahnya mau makan terlebih dahulu, seperti itu. Untuk induknya ya. Setelah itu pertama, setelah itu biasanya selang 1 bulan, nah itu kita berikan obat cacing ya. Jadi kita pemberian obat cacing itu bukan saat mengandung, tapi setelah melahirkan. Kita kasih obat cacing untuk induknya secara rutin. Kemudian antibiotik ya, lewat biasanya dokter hewan ya, dokter sultan yang melakukan ya. Entah itu lewat injeksi ataupun lewat bagian vaginanya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah SOP untuk ini ya, untuk anaknya setelah lahir bagaimana Mas? Kalau lahirnya normal, misalnya kita lahirnya malam-malam, kita nggak tahu, pagi hari sudah ada cempenya, nah berarti biasanya udah bersih semua. Tapi kalau misalnya kita tahu kok induknya ternyata tidak respon ataupun tidak segera merawat anaknya, yang harus kita lakukan pertama kali adalah membersihkan lubang hidungnya dari selaput yang masih nempel, biar kambingnya bisa lebih cepat bernafas seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sterilisasi tali pusar. Jadi tali pusarnya itu masih basah, itu sangat berbahaya. Kalau kita tidak sterilisasikan akan masuk banyak virus, penyakit dan sebagainya lewat tali pusar itu. Makanya harus sterilisasikan. Dengan cara apa? Dicelupkan ke iodin atau betadin. Nah, teman-teman tinggal menyelupkan ya, bukan ditetes tapi dicelup. Nah, dari ujungnya sampai pangkalnya. Kalau udah tercelup, insya Allah nanti aman dari berbagai macam penyakit ataupun infeksi seperti tetanus dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita susukan. Nah, kita dekatkan dengan ambingnya, induknya, biar dia mau menyusu. Kalau induknya nggak mau menyusui gimana Mas? Nah, bisa induknya dipegangin. Otomatis setiap saat kita harus pegangin induknya. Kalau pakai kambing mungkin gampang, bisa kita perah dulu kolostrumnya, kita minumkan kolostrumnya sedini mungkin. Kalau untuk domba misalnya nggak bisa diperah ya, kita pegangin induknya biar dia tetap bisa nyusu. Terutama susu yang penting adalah susu pertama. 1, 2, 3 hari pertama, yaitu kolostrum yang warnanya kuning. Itu sangat penting banget untuk antibodinya. Kemudian kedepannya misalnya kalau induknya mati Mas, diapain susunya? Teman-teman bisa ganti susu sapi seger, kalau yang bagus susu sapi seger, ataupun susu induk dari induk yang lain, susu kambing dari induk yang lain. Kalau enggak, bisa teman-teman pakai yang namanya milk replacer atau susu pengganti. Kami di Kandang Wang juga selalu sediakan seperti itu untuk jaga-jaga aja. Kalau ada
domba-domba yang terutama darah-darah ini ya, melahirkan tapi susunya tidak keluar karena mungkin kekurangan nutrisi dan sebagainya, seperti itu. Kita ganti dengan milk replacer atau susu pengganti, seperti itu. Oke, itu saja 10 pertanyaan terbaik yang sudah kita review ya. Kira-kira siapa yang terpilih? Jadi ini keputusan kami tidak dapat diganggu-gugat ya, karena kami yang buat kuis, kami juga yang beri hadiah. Jadi dari 10 ini yang menurut saya pertanyaan paling baik adalah versi saya ini ya, versi tim konten Kandang Uang adalah dari ini Efriani Sari. Nah, jadi ini Mbak Efriani Sari, pertanyaan tentang lebih baik mana, satu jenis HPT atau lebih dari satu HPT atau konsisten dengan satu HPT. Tadi sudah kita jawab, lebih baik yang lebih dari satu karena nutrisinya lebih bermacam-macam, lebih lengkap, seperti itu ya. Dan ketika habis tidak bingung, kambingnya tidak kaget. Oke, Mbak Efriani Sari nanti bisa japri di nomor WA kami, dikirimkan alamatnya atau foto KTP-nya dikirimkan ke kami untuk kami kirimkan hadiah ya, 1 buah kaos peternak milenial gratis dari Kandang Uang Official. Oke, gitu teman-teman. Sekian dari tentang Q&A ya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ditulis di grup peternak milenial. Kemudian untuk pertanyaan atau bab berikutnya ya, berkaitan dengan kesehatan, nanti akan diinfokan oleh atau dijawab ya oleh Dr. Sultan. Dan pertanyaan yang lain nanti akan saya jawab juga dengan tim di sini di Kandang Uang. Oke, itu saja. Tetap semangat beternak. Sukses buat teman-teman semua.